Rakyat sekarang benci DPR. Rakyat tidak merasa terwakili oleh DPR. Rakyat juga ingin DPR dibubarkan. Dan akhir-akhir ini isu bubarkan DPR itu semakin memanas dan semakin meluas. Isu ini tuh memanas bukan karena diprovokasi, bukan karena dikompori oleh oposisi, tapi lebih karena kelakuan para DPR itu sendiri. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol. DPR itu asik joget di tengah rakyat yang sekarang makin tercekik oleh pajak, makin sengsara karena semuanya itu makin mahal, dan tentunya rakyat itu tidak merasa terwakili oleh mereka. DPR itu layak untuk dibubarkan. Itu kata banyak orang dan itu suara rakyat. Tapi pertanyaannya teman-teman, apa yang akan terjadi ketika DPR ini tuh sungguhan dibubarkan? Nah, ini pertanyaan filosofis yang bakal saya jawab di video kali ini. Selamat datang di channel LVW dan selamat menikmati. Oke, sebelum kita ngomong soal bubarkan atau tidak bubarkan DPR, kita itu harus ngerti dulu konsep dasar dari entitas DPR ini. Konsep dasar dari entitas DPR itu adalah trias politika. Konsep trias politika ini tuh lahir dari pemikiran seorang filsuf politik asal Prancis, Montesquieu namanya. Dia ini percaya kalau kekuasaan itu akan sangat berbahaya kalau ditumpuk di satu tangan. Karena ya kalau satu tangan orang atau satu lembaga itu memegang semua bentuk kekuasaan, yang muncul itu bukan demokrasi, tapi tirani. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, Montesquieu itu akhirnya membagi kekuasaan negara itu jadi 3 cabang utama. Cabang pertama adalah cabang eksekutif, alias cabang pemerintahan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Seperti apa? Seperti kementerian, dinas-dinas, dan presiden itu sendiri. Cabang yang kedua adalah legislatif, alias cabang yang membuat undang-undang dan mewakili suara rakyat. Ya, entitasnya hari ini siapa di Indonesia? Ya DPR. Dan yang ketiga adalah yudikatif, alias cabang yang menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran. Representasinya di Indonesia siapa? Ya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, ketiga cabang ini itu idealnya itu harus saling mengimbangi. Tujuannya itu untuk mencegah adanya satu lembaga yang jadi terlalu dominan. Jadi kalau kita bicara soal DPR, sebenarnya mereka itu ada di posisi legislatif. Perannya itu adalah menjadi penyeimbang bagi presiden yang mana dia itu eksekutif, dan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang mana mereka itu adalah yudikatif. Tanpa ada lembaga legislatif, maka kekuasaan presiden itu bisa jadi absolut. Presiden itu bisa bikin aturan semaunya tanpa ada yang mengawasi. Itu kalau nggak ada legislatif. Dan kalau itu terjadi, demokrasi nggak akan ada. Yang ada itu hanyalah tirani atau mungkin jadinya itu seperti monarki. Makanya ya, sebelum kita bicara soal bubarkan DPR, kita itu perlu sadar bahwa posisi DPR itu bukan cuma orang-orang yang duduk nggak jelas di kursi Senayan. Nah, secara konseptual ya, kalau secara faktual saya nggak tahu, tapi kalau secara konseptual DPR itu adalah pilar fundamental dalam demokrasi kita. Tapi kalau di Indonesia, masalahnya itu bukan di konsepnya. Masalahnya itu ada di realitas dan di orang-orangnya yang sekarang duduk di kursi DPR. Oke, kita masuk ke pembahasan utama, dan pertanyaan seperti ini itu sering muncul di ruang publik. Jadi, apa jadinya ya kalau DPR itu benar-benar dibubarkan? Apakah politik itu akan lebih baik kalau nggak ada DPR? Apakah rakyat itu akan jadi bisa lebih terwakili? Atau justru negara itu akan kacau karena kehilangan salah satu pilar trias politika?
Nah, sebelum menjawab itu, saya perlu catat ya, saat ini rakyat itu merasa kalau DPR itu layak dibubarkan karena rakyat itu nggak merasa terwakili oleh para DPR. Tapi perlu dicatat teman-teman, DPR pada dasarnya itu adalah representasi rakyat. Orang itu bisa duduk di kursi DPR itu bukan karena tanpa alasan, tapi karena dia itu dipilih oleh rakyat. Semua keputusan mereka, semua perilaku mereka, entah baik atau buruknya mereka, pada akhirnya itu bisa kita lihat sebagai refleksi dari rakyat itu sendiri. Maka ya kalau DPR itu sering korupsi, joget-joget atau kerjanya itu nggak kelihatan, itu sebenarnya itu bukan semata-mata salah DPR-nya, tapi juga cerminan dari kualitas pemilih yang menaruh mereka di kursi-kursi dewan. Jadi sederhananya itu kayak gini teman-teman. Jikalau ada DPR yang tolol, maka DPR itu pasti dipilih oleh rakyat yang sama tololnya juga. Nah, kalau DPR dibubarkan, itu bukan berarti masalah-masalah politik kita itu selesai. Politik di mana-mana itu tetap butuh wadah representasi. Entah itu bentuknya itu dewan ahli, majelis rakyat, sistem undian, teknokrasi digital, atau bahkan forum jalanan sekalipun itu. Politik dan demokrasi itu butuh representasi. Tapi sejarah politik kita itu udah ngasih kita pelajaran. Satu pelajaran utamanya itu adalah siapapun yang dikasih kekuasaan, ujung-ujungnya itu pasti terjebak pada kepentingan pribadi. Jadi ya semua orang kalau dapat kuasa itu punya kecenderungan untuk ngerusak. Dan disinilah Pak paradoksnya. Kita itu marah pada DPR, tapi DPR itu sebenarnya hasil dari pilihan rakyat itu sendiri. Memang Pak, demokrasi itu memberikan kebebasan, tapi nggak pernah menjamin kedewasaan. Membubarkan DPR itu mungkin kedengarannya itu solutif dan revolusioner sekali. Tapi kalau rakyatnya itu masih gampang ditipu sama sembako atau serangan fajar tiap pemilu, atau masih silau sama popularitasnya artis, maka ya sistem baru entah apapun sistemnya itu pun hanya akan mengulang kecatatan yang sama. Intinya membubarkan DPR itu tidak serta-merta membubarkan kebodohan politik rakyat. Kalau isi kepalanya itu tetap sama, wadah apapun yang dipakai itu cuma akan menghasilkan representasi yang sama buruknya juga. Terus apa yang terjadi jika DPR itu beneran dibubarkan? Tapi kali ini nggak ada sistem yang menggantikan DPR, nggak ada bentuk baru yang mengisi ruang kekosongan keterwakilan atau ruang legislatif. Jawabannya sederhana Pak, tirani. Oke, sekarang kita masuk ke skenario yang lebih spesifik. Sistem perwakilan seperti apa yang mungkin untuk menggantikan fungsi DPR secara alternatif? Nah, ini ya yang perlu dicatat teman-teman ya. Legislatif di dalam negara demokrasi itu nyaris nggak akan pernah bisa untuk dihapuskan karena ya itu udah mindset dan keyframe kita dalam berpikir. Jadi kalaupun DPR dibubarkan itu bukan berarti politik itu berhenti. Rakyat itu pasti butuh representasi. Dan ini ada beberapa alternatif sistem legislasi yang mungkin kedengarannya itu aneh, bahkan ya juga kontroversial, tapi layak Pak untuk kita pikirkan. Sistem pertama yang mungkin menggantikan sistem DPR adalah sistem Dewan Ahli. Coba teman-teman bayangkan kalau wakil rakyat itu bukan dipilih lewat pemilu, tapi direkrut dari para ahli di bidangnya. Misal, undang-undang ekonomi itu dibuat oleh para ekonom. Undang-undang kesehatan itu dirancang oleh dokter. Undang-undang pendidikan itu ditentukan oleh akademisi. Jadi yang duduk di kursi dewan itu bukan politisi, tapi orang-orang yang memang expert dan ngerti di bidang itu. Coba bayangkan teman-teman, apakah ideal? Lanjut yang kedua, kita bisa pakai selain DPR itu sistem majelis rakyat. Nah, dalam skema ini, wakil rakyat itu nggak dipilih lewat partai politik, tapi lewat perwakilan langsung dari berbagai kelompok masyarakat. Misal ada perwakilan dari serikat buruh, organisasi tani, asosiasi profesi, organisasi mahasiswa, sampai kelompok keagamaan. Jadi intinya majelis ini tuh bukan lahir dari partai, tapi dari kelompok sosial. Nah, menurut kalian gimana? Apakah itu bisa mewakili?
Lalu ketiga, sistem keterwakilan itu dilakukan melalui musyawarah adat. Nah, beberapa kalangan di Indonesia dalam sejarahnya itu juga mengusulkan model tradisional yang ada di Indonesia dalam proses pengambilan keputusan, yaitu musyawarah dan mufakat. Jadi, keputusan politik itu dibuat lewat lembaga adat, tokoh masyarakat, atau perwakilan kultural yang dianggap terlegitimasi oleh rakyat, bukan lewat parlemen modern yang dipilih lewat pemilu. Lalu yang keempat, sistem teknokrasi digital. Ini menurut saya cukup kontroversial ya, tapi perlu kita lihat teman-teman, di era AI dan Big Data itu sekarang itu ada gagasan Pak bahwa undang-undang itu sebaiknya itu nggak lagi dibuat oleh manusia, tapi oleh algoritma. Jadi ya, semua data rakyat itu dikumpulkan, terus kebijakan itu dirumuskan lewat sistem AI yang netral dan berbasis statistik. Gak ada politisi Pak, gak ada kampanye. Cuma algoritma yang menentukan kebijakan terbaik itu berdasarkan data. Oke, yang kelima, sistem majelis rakyat jalanan. Ini yang paling kontroversial. Jadi, representasi politik itu tidak dilakukan lewat parlemen formal kayak DPR, tapi lewat forum-forum rakyat di jalanan. Entah itu melalui aksi demonstrasi, musyawarah terbuka, atau bahkan konsensus publik yang ditemui di media sosial. Jadi, suara rakyat itu benar-benar datang dari bawah. Gak ada perantara resmi, gak ada lembaganya. Dan suara-suara itu akhirnya dikumpulkan dan dirumuskan untuk menjadi undang-undang. Itu alternatif-alternatifnya. Sekilas memang semua alternatif itu kedengaran keren atau bahkan radikal. Tapi mari kita tarik napas bentar terus berpikir jernih. Hasilnya itu bakal beda nggak kalau kita pakai sistem yang beda? Saya ulangi lagi ya, sejarah politik itu menunjukkan satu hal yang sangat sederhana. Siapapun yang dikasih kekuasaan itu ujung-ujungnya itu pasti terjebak pada kepentingan pribadi. Entah itu tentara, ahli, rakyat biasa, atau bahkan algoritma sekalipun ya. Begitu ada ruang untuk diakali, pasti ada yang coba mainan curang. Nah, Dewan ahli misalnya, itu kelihatannya ideal. Tapi ahli ini kan orang yang juga bisa salah. Ahli ekonomi itu bisa punya kepentingan dengan korporasi. Atau ahli hukum itu bisa punya afiliasi politik. Bahkan profesor pun itu nggak kebal dari konflik kepentingan. Atau mungkin majelis rakyat sekalipun misalnya. Wah, kita tahu sendiri ya Pak ya, rakyat kita itu ugal-ugalannya itu yang kayak gimana. Yang ada di majelis rakyat jalanan itu kayaknya itu bukan musyawarah, bukan demonstrasi, tapi kayaknya malah rakyat itu saling baku hantam. Nah, intinya itu sederhana Pak. Sistem itu bisa diganti, nama itu bisa dirubah, bungkus itu bisa diperbarui, tapi resikonya itu tetap sama Pak. Entah DPR ada atau nggak ada, resikonya tetap korupsi, kepentingan pribadi yang diatasnamakan kepentingan kelompok, manipulasi, dan semua itu Pak bukan cuma produk di DPR, tapi produk dari sifat dasar manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan. Terlebih ketika manusia itu ditaruh untuk berkuasa kepada orang-orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, dungu. Jadi intinya saya itu nggak ngomong kalau DPR itu nggak salah karena joget-joget ya mereka salah. Berjoget di tengah penderitaan rakyat itu ya salah. Cuma saya ini pesimis aja dengan masyarakat Indonesia yang sekarang. Jadi apapun sistemnya kayaknya sama aja. Dan itulah kenapa Pak, membubarkan DPR lalu bikin sistem baru itu juga seringkali cuma jadi ilusi perubahan. Karena pada dasarnya masalahnya itu bukan di wadahnya, tapi di isinya itu masalahnya. Oke, ini solusi dari saya. Daripada terus teriak bubarkan DPR atau hancurkan gedung parlemen kayak gitu ya. Nah, menurut saya solusi yang lebih realistis itu justru ada di tangan-tangan kita ini sendiri. Kalau Anda yang berteriak bubarkan DPR itu merasa lebih cerdas, lebih berintegritas, dan lebih mampu mewakili kepentingan rakyat dibandingkan
para manusia yang sekarang duduk di Senayan ini, maka jawabannya itu ya sederhana. Mulailah kalian itu terjun ke politik. Jangan cuma ngeluh di Twitter atau teriak-teriak pas demo. Mulailah hadir di ruang-ruang publik, ikut membentuk wacana, cari dukungan dan rebut ruang representasi itu untuk rakyat. Kalau kalian merasa bisa mewakili lebih baik, ya kenapa enggak? Karena pada akhirnya Pak, DPR itu enggak akan pernah lebih baik kalau isinya itu masih orang-orang yang sama dengan kualitas yang sama pula. Kita itu butuh wajah-wajah baru. Kita butuh wajah yang enggak hanya sekedar terkenal, enggak hanya sekedar populer, enggak cuma artis. Kita itu butuhnya itu kapasitas, integritas, dan visi. Kalau rakyat terus-terusan memilih karena popularitas, maka hasilnya itu ya juga akan sama. Jadi kalau Anda itu merasa mampu, jangan cuma jadi penonton Pak, tampil, tarung, dan buktikan bahwa politik itu bisa lebih dijalankan dengan bermartabat. Anda itu semua punya 4 tahun sebelum 2029, dan itu waktu yang cukup untuk mencari modal politik dan sumber daya. Jadi teman-teman, mari rebut kembali ruang representasi kita. Mari rebut kembali ruang representasi rakyat. Dan terima kasih sudah menonton. Saya LVW dan sampai jumpa di konten berikutnya.